Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Taufikur Rahman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan temuan-temuan penting kami mengenai Kabulgraf, yaitu bisnis kerajinan gerabah. Kelompok 11 beranggotakan Eleonora Wendia, Ina Kalasinta, saya Nadia sebagai lead auditor, kemudian Yasmin Kusuma, dan Azahra Mutiara Gusmita. Untuk temuan pertama, terdapat tiga kondisi, yaitu yang pertama, terdapat standar operasional prosedur atau SOP yang berisi standar kerja dan job description dari masing-masing bagian, serta aturan kerja yang harus dipatuhi oleh karyawan. Aturan kerja dan SOP tidak dalam bentuk dokumen secara tertulis, jadi manajemen hanya mensosialisasikan secara lisan kepada karyawan saja. Dan yang terakhir, terdapat sistem reward dan punishment bagi karyawan, tapi tidak tercantum dalam SOP maupun dokumen tertulis. Untuk kriterianya, yang pertama terdapat standar operasional prosedur atau SOP yang berisi standar kerja, job description, aturan kerja, serta sistem reward maupun punishment dari masing-masing bagian yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Yang kedua, SOP dan aturan kerja disajikan secara tertulis agar dapat selalu dilihat oleh karyawan. Yang ketiga, manajemen mensosialisasikan SOP dan juga aturan kerja kepada seluruh karyawan. Dan yang keempat, terdapat penjelasan mengenai reward dan punishment secara tertulis. Untuk efeknya, yang pertama, karyawan dapat mengetahui secara jelas cara kerja dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP yang ada. Dapat terjadi kelalaian karyawan karena SOP dan aturan kerja tidak secara jelas tertulis dan bisa selalu dilihat oleh karyawan. Dan yang ketiga, karyawan tidak dapat mengetahui secara tepat reward and punishment yang akan didapatkan atas kinerjanya. Untuk causes atau penyebabnya, karena manajemen tidak menyiapkan SOP dan aturan kerja secara jelas dengan dokumen tertulis. Untuk rekomendasi dari kami, yang pertama, pihak manajemen dapat melengkapi dokumen SOP dengan mencantumkan informasi mengenai kontrak kerja serta insentif dan hukuman atas kinerja karyawan. Dan yang kedua, dibuatkan SOP, aturan kerja, dan sistem reward and punishment secara tertulis agar karyawan dapat selalu melihat. Selanjutnya adalah tentang pemisahan tugas pada bagian keuangan. Jadi di sini ditemukan bahwa tidak terdapat pemisahan tugas pada bagian keuangan. Jadi seharusnya itu terdapat pemisahan tugas dalam bagian keuangan. Itu seperti bagian pemasukan, bagian pengeluaran, dan bagian kasir. Nah, dampaknya itu adalah terdapat kemungkinan adanya manipulasi pemasukan dan pengeluaran. Selain itu juga terdapat kemungkinan tidak terdeteksinya kesalahan. Nah, penyebabnya adalah bagian keuangan itu memiliki beberapa fungsi, sehingga manipulasi itu lebih mudah untuk dilakukan karena yang melakukan tugas ini hanya satu orang. Maka dari itu direkomendasikan bagian keuangan itu dipisah menjadi bagian pemasukan, bagian pengeluaran, dan bagian kasir. Selain itu juga melakukan pengawasan secara berkala untuk menghindari kesalahan dan kecurangan. Baik, untuk temuan selanjutnya, di sini kondisinya yaitu tidak terdapat alat pendeteksi dan juga alat pemadam kebakaran yang disediakan oleh Kabulgraf. Nah, berikut foto ruangan yang ada di Kabulgraf yang tidak menunjukkan adanya alat pendeteksi dan juga alat pemadam kebakaran. Nah, kriteria yang seharusnya ada yaitu terdapat alat pemadam kebakaran meskipun hanya sederhana yang terletak di Kabulgraf seperti APAR atau alat pemadam api ringan ataupun selang dan juga kran air di titik-titik yang rawan terjadi kebakaran. Nah, kemudian efeknya yaitu yang pertama, terdapat kemungkinan terjadinya kebakaran yang terlambat disadari oleh pemilik, yaitu saat kebakaran telah meluas dan juga api telah berkobar besar. Yang kedua, terdapat kemungkinan api kebakaran itu sulit untuk dipadamkan karena alat pemadam kebakaran sulit untuk didapatkan. Dan yang ketiga, mengalami kerugian yang cukup besar apabila produk gerabah yang hangus terbakar itu jumlah dan juga nominalnya cukup signifikan. Nah, di sini penyebabnya atau cause-nya itu yang pertama tidak ada pendeteksian secara dini apabila timbul asap kebakaran, dan yang kedua sulit mencari peralatan kebakaran dan juga sumber air untuk memadamkan api. Kemudian rekomendasi yang bisa diberikan yang pertama yaitu memasang APAR atau membuat keran dan juga menyediakan selang air untuk memadamkan api kebakaran. Dan yang kedua, senantiasa memberikan himbauan pada karyawan untuk tidak merokok ataupun menyalakan api apabila sedang bekerja atau berada di dekat produk gerabah dan juga pengepakan kayu, baik himbauan itu secara lisan maupun tertulis. Temuan selanjutnya, kami menemukan bahwa pelanggan sering tidak melunasi pembelian produk di Kabulgraf.
Pelanggan menerima produk terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Kemudian pelanggan terus mengulur waktu untuk melakukan pelunasan ketika produk telah diterima. Dan terdapat produk pesanan yang tersimpan dalam gudang terlalu lama karena pelanggan tidak segera melakukan pelunasan. Kriteria yang seharusnya dipenuhi dalam kondisi ini adalah pelanggan membayar 30% terlebih dahulu untuk DP, kemudian melunasi produk tersebut untuk bisa dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian Kabelgraph juga mengirimkan produk pesanan hanya ketika pelanggan telah melakukan pelunasan. Efek yang ditimbulkan akibat temuan ini adalah Kabelgraph sering mengalami kerugian karena pelanggan tidak membayar produk yang dibeli. Penyebab dari temuan ini adalah manajer menyetujui pengiriman produk sebelum dilakukan pelunasan karena pelanggan merupakan teman dekat atau kenalan yang sudah dipercaya. Kemudian harga kontainer juga sangat tinggi sehingga pelanggan dari luar negeri menunda untuk melunasi produk sampai harga kontainer itu turun. Rekomendasi yang kami berikan adalah pihak manajemen perlu memperketat persetujuan pengiriman barang hanya ketika pelanggan telah melakukan pelunasan tanpa membeda-bedakan pelanggan. Yang kedua, pihak manajemen perlu mengembangkan metode penagihan yang bisa membuat pelanggan itu terdorong untuk segera melunasi produk. Dan yang terakhir adalah karyawan bisa menjual produk pesanan terlebih dahulu pada pelanggan yang sudah siap melakukan pelunasan. Dan kemudian Kabelgraph bisa membuat produk untuk pelanggan yang lama ketika pelanggan yang lama itu telah melakukan pelunasan.